Pangeran Losari merupakan tokoh penting di Cirebon. Selain sebagai cucu Sunan Gunung Jati, Pangeran Losari juga dikenal karena kecerdasannya dalam membuat berbagai macam bangunan, karya seni, dan benda bersejarah. Beberapa hasil karyanya bahkan masih bisa dinikmati hingga hari ini. Salah satu dari karya Pangeran Losari adalah Gua Sunyaragi, yang merupakan gua atau istana musim panas bagi para keluarga kerajaan. Menurut cerita turun-temurun, daerah sekitar Gua Sunyaragi dulunya merupakan perairan. Ini dibuktikan dengan adanya nama daerah dekat Gua Sunyaragi yang sekarang dikenal dengan kandang perahu atau tempat penambatan perahu. Alasan Pangeran Losari membuat Gua Sunyaragi adalah sebagai pengganti dari Astana Gunung Sembung yang sebelumnya pesantren dan tempat tinggal berubah menjadi kawasan pemakaman. Pada masa Sultan Matangaji, dalam Gua Sunyaragi terdapat sebuah benteng bawah tanah yang menjadi tempat pembuatan pusaka. Namun, tempat pembuatan pusaka diketahui oleh kolonial lewat seseorang yang bernama Ki Muda. Maka dihancurkanlah Gua Sunyaragi. Selain Gua Sunyaragi, karya penting lain Pangeran Losari yang masih ada adalah kereta Singabarong. Dalam keterangan tertulis di situs Pangeran Losari menyebutkan kereta Singabarong merupakan kendaraan yang digunakan oleh para sultan. Bentuknya sangat unik, yakni memiliki 4 roda dengan bentuk roda depan lebih kecil dari bagian belakang. Konon, sebelum membuatnya, Pangeran Losari mendapatkan inspirasi lewat mimpi melihat makhluk sedang terbang di angkasa yang mempunyai badan seekor singa, berkepala burung garuda, bersayap, dan memiliki belalai gajah yang memegang sebuah trisula. Melihat mimpinya, Pangeran Losari langsung menceritakan kepada kakaknya, Panembahan Ratu. Dari mimpi tersebut, Pangeran Losari bersama Ki Gede Kaliwulu untuk membuat sebuah kereta yang persis seperti mimpinya tersebut. Pembuatan kereta Singabarong selesai pada tahun 1649. Meski sudah berusia 500 tahun, kereta Singabarong masih tersimpan di Museum Keraton Kesepuhan, namun sudah tidak digunakan sejak tahun 1942. Trisula yang ada di belalai kereta Singabarong memiliki arti sebagai 3 pucuk ketajaman pemikiran manusia dalam membangun peradaban, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pada saat masih beroperasi, kereta Singabarong ditarik menggunakan sapi atau kerbau dan sering digunakan untuk acara tradisi di keraton. Selain Gua Sunyaragi dan kereta Singabarong, Pangeran Losari juga yang menciptakan motif batik Megamendung dan tari topeng Cirebon. Pangeran Losari atau Panembahan Losari memiliki nama lain Pangeran Angkawijaya, lahir 1518 dan wafat pada tahun 1580 di usia 72 tahun. Tertulis dalam papan informasi lahir dari orang tua bernama Pangeran Pasarean dan Ratu Masnyawa dari Demak. Menurut tutur di masyarakat Losari, diambil dari nama sebuah pohon atau orang yang ahli dalam pengobatan. Sebelum Pangeran Losari datang, ada seorang tokoh yang sudah lebih dulu mendiami wilayah Losari bernama Kiai Ageng Losari, yang merupakan anak dari Kiai Ageng Sanggarung. Namanya diabadikan menjadi nama sungai yang menjadi batas alami antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, yakni Sungai Cisanggarung. Sebutan Panembahan disematkan sebagai tanda wilayah yang ditinggali merupakan wilayah yang bebas pajak atau perdikan yang diatur oleh penguasa setempat. Pasca meninggalnya Pangeran Angkawijaya dalam babat Gebang wilayah Losari,
tidak ada yang melanjutkan posisi Pangeran Angkawijaya. Hal ini membuat Losari masuk dalam wilayah Gebang yang pada saat itu dipimpin oleh Panembahan Wirasuta. Pangeran Wirasuta ini merupakan anak dari Pangeran Sedang Kemuning yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Nah, Pangeran Sedang Kemuning ini kakak adik dengan Pangeran Losari. Sedangkan Pangeran Losari sendiri memiliki beberapa keturunan seperti Pangeran Arya Losari dan Pangeran Dipati Losari yang punya anak Ratu Sultan Panengah yang menikah dengan Pangeran Raja Adipati Kaprabon. Untuk makam Pangeran Losari sendiri dekat dengan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tepatnya di Sidamulya, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Kenapa wilayah Losari sekarang terbagi di dua provinsi, yakni Losari Cirebon di Jawa Barat dan Losari Brebes di Jawa Tengah? Tidak lepas dari kebijakan kerajaan Mataram sebagai kompensasi terhadap VOC. VOC membantu Mataram, kemudian menyerahkan sebagian wilayahnya ke Mataram, sehingga masuk ke dalam kerajaan Mataram. Dalam naskah Mertasinga disebutkan juga bahwa Panembahan Losari adalah anak Pangeran Pasarean dan Ratu Nyawa. Berikut ini adalah anak-anak Pangeran Pasarean dengan Ratu Nyawa, yaitu Pangeran Kesatrian, Pangeran Losari atau Panembahan Losari, Pangeran Sedang Kemuning atau Pangeran Swarga atau Dipati Cirebon I, Ratu Bagus, Ratu Mas Tuban, dan Pangeran Raju. Pangeran Losari mempunyai 4 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berikut ini adalah nama-namanya: Pangeran Panenggak atau Pangeran Dipati Losari, Pangeran Arya, Ratu Slambitan, dan anak perempuan yang tak disebutkan namanya. Kisah di atas agaknya juga diragukan kebenarannya. Kemungkinan kisah tersebut tertukar dengan kisah Ki Gede Losari, ayah angkat Panembahan Losari, yang kemungkinan berprofesi sebagai tukang kayu kenamaan. Ia menduga bahwa orang yang menciptakan kereta Singa Barong adalah Ki Gedeng Losari, orang yang seusia dengan Pangeran Cakrabuana atau mungkin seusia dengan Sunan Gunung Jati. Motif Megamendung yang terpatri dalam pahatan kereta Singa Barong diduga pesanan Pangeran Cakrabuana. Sebab dalam cerita yang lain, Pangeran Cakrabuana lah yang menciptakan motif Megamendung. Lagi pula, kereta Singa Barong tercipta sejak Sultan pertama Cirebon. Jadi, tidak mungkin jika cucu Sunan Gunung Jati yang menciptakannya. Jasa Ki Gede Losari dalam menciptakan kereta Singa Barong menjadi ukuran kedekatan Ki Gede Losari dengan pihak keraton, sehingga masuk akal jika di kemudian hari Ki Gede Losari diperbolehkan mengangkat Panembahan Losari menjadi anak angkatnya. Panembahan Losari selamanya hidupnya membaktikan diri di desa Losari. Wallahu alam bishawab.